Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 172. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mata Xiaoyan terfokus pada tulang rusuk dari tengkorak itu, dan pikirannya kali ini bergejolak dengan hebat karena telah dikejutkan oleh kata-kata yang muncul di tulang rusuk tersebut. Xiaoyan kemudian berkata dalam hati, ke-10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membuat bingung orang-orang. Harta karun yang sebenarnya adalah kerangka ini. Tidak heran hantu tua Saiking bersikeras untuk mendapatkan kerangka elit Doseng. Sebenarnya hal itu dikarenakan dia menyadari ada harta karun tersembunyi di balik kerangka ini. Benar-benar hantu tua yang cukup licik. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun kembali melemparkan api ungu coklat yang ada di telapak tangannya dan mendarat di tulang rusuk dari kerangka elit Doseng itu. Di bawah suhu yang sangat panas, warna merah yang ada di tulang dengan cepat menyebar, dan Xiaoyan bisa menemukan bahwa tidak setiap tulang rusuk memiliki tulisan yang misterius. Tampaknya hanya beberapa tulang rusuk yang ada di dekat perut saja yang memiliki kata-kata tersebut. Pandangan Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan yang kemudian dia berkata, sebenarnya hanya ada 3 tulang rusuk yang memiliki kata-kata misterius tersebut. Setelah mendapatkan pemahaman seperti itu, Xiaoyan tidak bisa tinggal diam karena dia takut orang lain akan melihatnya. Cahaya perak yang merupakan gerakan 3000 petir ini telah melintas di kaki dari Xiaoyan. Dia menghindari setiap serangan dari jari-jari yang tajam yang telah diluncurkan oleh kerangka elit Doseng. Hantu tua Saiking memandangi warna merah tua yang semakin samar di tubuh dari kerangka yang kemudian dia terlihat gembira sambil berteriak, semuanya, ayo berusaha lebih keras lagi. Kerangka ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mendapatkan teriakan seperti itu dari hantu tua Saiking, 5 kelompok dari Xiaoyan kini telah secara gila-gilaan memberikan serangan, dan warna merah yang ada di kerangka benar-benar menjadi semakin redup. Doki yang cukup luas dan juga perkasa telah menghantam tubuh dari kerangka elit Doseng. Kekuatan yang cukup menakutkan itu sampai mengguncang aula besar, dan ini menimbulkan garis retakan pada dinding-dinding di dalam aula ini. Cahaya merah yang ada di mata dari kerangka kini terlihat menjadi semakin intens, dan tiba-tiba saja tubuhnya menegang lalu terdiam. Hantu tua Saiking, Xiaoyan, dan juga yang lainnya pun juga terkejut ketika melihat perubahan seperti ini. Kerangka itu tiba-tiba saja tidak bergerak sama sekali. Kesempatan seperti ini langsung digunakan oleh hantu tua Saiking untuk memberikan serangan yang cukup keras. Namun Xiaoyan merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Dia merasa seorang elit Doseng itu terlalu kuat. Bahkan pecahan dari jejak spiritual tidak akan mudah untuk dihabisi hanya dengan serangan seperti ini. Tiba-tiba saja, Xiaoyan menoleh pada kelompok dari Xiaoxian lalu berteriak, semuanya, tinggalkan aula ini. Di detik berikutnya, sebuah suara pun terdengar dari kerangka tersebut. Telapak tangan, penciptaan surga yang hebat. Mendengar kata-kata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan pun berbalik, dan sambil melarikan diri, dia pun berteriak, sebenarnya kerangka itu telah menggunakan teknik Do. Semuanya, cepat mundur. Tang Zhen dan juga yang lainnya pun kali ini telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi terkejut pun muncul di raut wajah mereka, dan akhirnya mereka semuanya hanya bisa kabur menjauh dari kerangka elit Doseng. Wajah dari Saiking ini telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat Tang Zhen dan juga yang lain kabur dari tempat ini. Yang kemudian Saiking pun marah, jabingan, kalian semuanya pengecut. Setelah berkata seperti ini, Saiking yang juga ketakutan, dia memilih untuk segera kabur dari tempat ini. Kelompok Xiaoyan yang tiba-tiba saja melarikan diri menarik perhatian dari banyaknya orang yang ada di dalam aula besar. Mereka semuanya tidak menyadari apa yang telah terjadi, namun mereka bisa mengerti sesuatu yang buruk pasti akan segera muncul. Dalam sekejap, orang-orang yang berada di dalam aula besar, mereka juga buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Ketika semua orang berlarian, warna merah di tubuh dari kerangka Doseng tiba-tiba saja telah menyala dan kemudian berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap saja, telapak tangan itu sudah berwarna merah yang cukup pekat. Aura yang sangat menakutkan tersebar dari dalamnya. Detik berikutnya, kerangka itu pun mengaum dengan keras, dan di telapak tangan kanannya kali ini telah muncul sebuah titik hitam seukuran biji kedelai. Dan itu merupakan kekuatan yang akan bisa melahap apapun. Kerangka elit Doseng ini tiba-tiba saja mengangkat tangan kanannya. Setelah itu, titik hitam pun dibenturkan dengan keras
ke tanah yang ada di dalam aula besar. Lantai batu dalam waktu yang cukup singkat langsung tersedot masuk ke dalamnya. Tiba-tiba saja titik hitam itu pun mulai menyebar dan berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Orang-orang yang melihat hal ini, mereka sangat ketakutan dan juga terkejut karena lantai batu dan seluruh pilar yang ada di dalam aula ini telah menghilang dengan cara yang cukup misterius, seolah-olah ditelan oleh lingkaran hitam itu. Perasaan semacam ini bisa dirasakan seperti lubang hitam yang bisa melahap apapun. Salah seorang tiba-tiba saja berteriak, "Semuanya cepat lari!" Mereka secara buru-buru pun menambah kecepatan untuk segera kabur dari dalam tempat ini. Beberapa ahli yang tidak beruntung, tubuh mereka pun tersedot masuk ke dalam lubang hitam dan akhirnya menghilang dalam sekejap tanpa menyisakan apapun. Banyak sosok yang berada di dalam aula ini, mereka telah berjuang untuk bisa kabur sekuat mungkin. Namun, kekuatan hisap dari lubang hitam itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Hati Xiaoyan juga merasa cukup ngeri ketika dia mendengarkan teriakan-teriakan yang cukup menyedihkan terus-menerus diteriakan oleh para ahli yang tubuh mereka tidak bisa meloloskan diri dari lubang hitam. Bagi seorang Xiaoyan, teknik Do ini benar-benar mengerikan dan itu merupakan teknik Do kelas Tian. Sosok dari Xiaoyan juga bergegas menambah kecepatan untuk meninggalkan ruangan dari aula besar. Namun ekspresi Xiaoyan tiba-tiba saja berubah ketika dia bisa merasakan kekuatan hisap yang ada di belakangnya telah menjadi sangat menakutkan. Xiaoyan hanya bisa mengatupkan giginya erat-erat. Api ungu coklat pun telah dikobarkan di tubuh Xiaoyan. Orang-orang yang ada di depan Xiaoyan sebenarnya telah terseret masuk ke dalam lubang hitam. Dan lubang itu sendiri seperti sebuah lubang kematian yang dengan cepat menyebar di dalam aula besar. Seluruh aula pada akhirnya benar-benar dimusnahkan karena tersedot masuk ke dalamnya. Xiaoyan ketika merasakan gaya hisap yang luar biasa, dia pun dengan paksa membalikkan tubuhnya sambil berkata, "Gaya hisap ini menjadi semakin kuat. Aku harus bisa melarikan diri dari tempat ini. Jika tidak, dan sampai tersedot masuk ke dalamnya, hal itu sangat berbahaya." Sambil mengeluarkan doki yang cukup agung dari dalam tubuhnya, Xiaoyan sekali lagi mengatakan, "Gelombang pemecah api, segel pembuka gunung, segel pembalik lautan." Banyak serangan luar biasa telah dikeluarkan dari tangan Xiaoyan. Hal itu memberikannya bantuan dorongan sehingga tubuh dari Xiaoyan bisa mundur dengan cepat. Berbagai serangan yang telah dia luncurkan secara otomatis menghilang ketika bersentuhan dengan lubang hitam itu. Tangan dari Xiaoyan sekali lagi membentuk sebuah segel sambil berkata, "Tubuh ilusi 3000 petir." Avatar spiritual dalam sekejap saja telah muncul di depan Xiaoyan. Dia menggunakan kakinya untuk menendang avatar tersebut yang membuat tubuh Xiaoyan meluncur ke depan dengan cukup cepat. Sementara tubuh avatarnya kali ini telah terdorong menuju lubang hitam yang akhirnya hal itu pun lenyap ditelan lubang hitam. Setelah Xiaoyan bisa melarikan diri, Huang Xuan dari suku Pinik Iblis Surgawi, tubuhnya pun bergetar dan dia berubah menjadi Pinik Iblis Surgawi yang benar-benar besar. Dua sayapnya pun mengepak. Akhirnya dia pun lolos dari kekuatan hisap yang cukup menakutkan. Tang Shen, Bing He Sun Se, dan juga hantu tua Zeking. Mereka kali ini juga berjuang sekuat tenaga yang pada akhirnya mereka bertiga juga bisa meloloskan diri dari kekuatan hisap lubang hitam yang sangat mengerikan. Semua orang telah berkumpul di luar aula besar dan tatapan mata mereka semuanya terlihat sangat ketakutan. Akhirnya, secara perlahan, lubang hitam itu pun kini telah menghilang. Hal ini menyisakan sebuah lubang yang sangat besar dan juga dalamnya 1000 kaki. Karena sekarang, aula utama dari peninggalan kuno telah benar-benar lenyap. Bahkan sampah sedikit pun tidak tersisa sama sekali. Xiaoyan hanya bisa menelan air liurnya sendiri sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar merasakan kematian dari kekuatan lubang hisap yang sangat mengerikan tersebut. Pada akhirnya, Xiaoyan menenangkan dirinya sendiri dan tatapan matanya kini telah melihat pada kerangka yang masih berdiri di udara. Cahaya merah yang ada di tubuh dan juga di dalam matanya kali ini telah benar-benar menghilang. Jelas pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh elit Daozeng di dalam kerangka tersebut kali ini sebenarnya telah lenyap sepenuhnya. Mata dari Xiaoyan kemudian melihat
pada tulang rusuknya sambil berkata, "Teknik Douglas Tian, benda itu harus menjadi milikku." Raut wajah dari hantu tua Saiking kali ini juga terlihat cukup gembira karena jejak spiritual yang berada di dalam kerangka elit Doseng telah benar-benar menghilang, dan saat ini kerangka itu sudah tidak memiliki lagi kemampuan untuk melakukan penyerangan. Meskipun dia mengerti bahwa kerangka ini sudah tidak berbahaya, namun hantu tua Saiking tidak segera bertindak dikarenakan dirinya masih memiliki kecemasan akibat serangan telapak tangan yang sangat menakutkan dan bisa menimbulkan lubang hitam sebelumnya. Kelompok dari Xiao kini telah bergegas untuk mendekati Xiao, yang kemudian Xiao bertanya, "Xiao, apakah kau baik-baik saja?" Xiao hanya tersenyum. Dia merasa cukup lega karena melihat kelompoknya tidak ada yang terluka sama sekali. Tatapan mata dari Tuan Yao menunjukkan sebuah ekspresi terkejut karena baru pertama ini dia melihat teknik Dou yang sangat menakutkan, dan membuat Tuan Yao pun berkata, "Untungnya kau telah memberikan peringatan tepat waktu. Jika tidak, kemungkinan hasilnya tidak akan bisa diprediksi." Telapak tangan dari kerangka elit Doseng benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak ada seorang pun yang ada di dalam aula besar yang bisa menerima kekuatan seperti itu. Xiao kemudian mengatakan, "Seharusnya teknik tadi merupakan teknik Douglas Tian yang sangat legendaris. Selain itu, kekuatan penghancur yang diciptakan oleh pecahan jiwa yang ditinggalkan elit Doseng benar-benar terlalu menakutkan. Jika hal itu dilepaskan oleh elit Doseng yang masih hidup, kemungkinan besar tidak hanya aula ini yang akan menghilang. Mungkin seluruh peninggalan kuno atau bahkan setengah dari pegunungan tulang ini juga akan lenyap." Xiao hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Xiao. Dia telah secara pribadi merasakan kekuatan dari lubang hitam yang tadi telah dimunculkan. Jika Xiao tidak bergerak tepat waktu, kemungkinan dirinya akan diubah menjadi ketiadaan. Sementara Xian tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, "Hehe, Xiao di sini cukup banyak orang yang tidak beruntung." Tatapan mata Xiao menyapu alun-alun dan telah menemukan bahwa kerumunan yang awalnya sangat banyak tiba-tiba saja hanya menyisakan beberapa orang. Sebagian besar dari mereka yang telah selamat memiliki raut wajah yang dipenuhi dengan kengerian. Jelas orang-orang tersebut sangat ketakutan dengan kemunculan lubang hitam yang bisa memusnahkan banyak orang di tempat ini. Xinglin juga langsung berkata, "Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan." Xiao tersenyum. Kemudian dia melihat pada kerangka putih yang tergantung di udara sambil mengatakan, "Harta karun sebenarnya yang ada di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya, adalah kerangka elit Doseng." Tuan Yao pun kemudian menimpali. Sebagian besar dari mereka yang telah bertahan sampai saat ini adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Kelihatannya mereka merupakan orang-orang yang tidak beruntung, dan kekuatan di pihak kita adalah yang paling aman. Xiao hanya tersenyum menanggapi ucapan dari Tuan Yao yang kemudian dia pun segera mengatakan, "Kita semuanya tidak perlu terburu-buru. Lihat dulu apa yang akan terjadi. Seseorang pada akhirnya akan mendapatkan kesialan karena ketidaksabarannya." Kelompok dari Xiao pun cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xiao. Detik berikutnya, tatapan mata mereka melihat pada hantu tua Saiking yang memiliki raut wajah penuh dengan kegembiraan dan tidak bisa disembunyikan. Hantu tua Saiking tiba-tiba saja mengatakan, "Kerangka sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari aula jiwaku. Hari ini aku akan bertindak dan mengubah kerangka itu menjadi debu." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari hantu tua Saiking pun berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kerangka Doseng yang masih melayang di udara. Melihat pergerakan dari hantu tua Saiking, Wang Xuan, Tang Zhen, dan juga Ping He Sunse hanya bisa mendengus kemudian berkata, "Hantu tua Saiking, apakah kau benar-benar memperlakukan kita seperti orang bodoh? Kita telah membantumu menghilangkan sisa jiwa yang ada di dalam tubuh dari kerangka Doseng setelah melalui kerja keras yang cukup banyak. Apakah kita akan mengizinkanmu mendapatkan hadiah yang begitu besar untuk saat ini?" Setelah mengatakan hal itu, Wang Xuan, Tang Zhen, dan juga Ping He Sunse pun mereka juga langsung melesat untuk menyusul hantu tua Saiking. Masing-masing dari mereka melemparkan serangan telapak tangan ke udara, dan hal ini menyebabkan raut wajah dari hantu tua Saiking telah berubah menjadi cukup jelek. Kekuatan dari Wang Xuan mirip dengan kekuatannya
Apalagi saat ini dia telah bergabung dengan Bing He Sun-se dan juga Tang Zhen yang telah memberikan serangan secara bersama-sama. Bagaimana bisa hantu tua Saiking menerima serangan tersebut? Tubuhnya berputar dengan cara yang cukup aneh dan beberapa bayangan hitam telah muncul di udara untuk menahan serangan dari Huang Xuan dan juga yang lainnya. Sementara tubuh dari Saiking sendiri kembali melakukan pergerakan menuju kerangka putih. Tangannya kali ini telah diulurkan untuk meraih kerangka tersebut. Namun sebelum berhasil menyentuh dari kerangka, tiba-tiba saja serangan yang cukup kencang telah menerjang kepala dari Saiking dari arah belakang yang membuat Saiking berteriak, "Jabingan, sebenarnya kau mencari kematian." Akhirnya, tangan dari hantu tua Saiking benar-benar bisa meraih kerangka elit Doseng dan dia menggunakan kerangka itu sebagai tameng untuk memblokir serangan telapak tangan dari trio Huang Xuan. Hal ini menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar dan gelombang energi yang menakutkan telah tersebar di tempat ini. Meskipun serangan dari trio Huang Xuan terlihat sangat menakutkan, namun pertahanan dari kerangka adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bahkan kerangka itu tidak mendapatkan kerusakan sama sekali. Sebuah kegembiraan yang liar kembali muncul di raut wajah dari hantu tua Saiking. Setelah mendapatkan kerangka ini, dia pun segera berbalik dan akan melarikan diri. Baru saja melakukan hal itu, Saiking mendengar suara teriakan, "Apakah kau sebenarnya akan kabur?" Pedang berat milik Xiaoyan telah diayunkan dan memberikan tebasan yang sangat kencang. Hantu tua Saiking yang cukup terkejut dengan serangan tiba-tiba milik Xiaoyan ini, sekali lagi telah menggunakan kerangka sebagai tameng yang kemudian dang! Pedang berat milik Xiaoyan menghantam kerangka itu dengan cukup keras dan mengeluarkan percikan api. Tubuh dari Xiaoyan kali terguncang, telapak tangannya seolah telah mati rasa. Namun untungnya, kekuatan dari Xiaoyan itu juga telah mengguncang tubuh dari hantu tua Saiking yang membuatnya langsung mengambil langkah untuk mundur. Di saat yang bersamaan, trio Huang Xuan sekali lagi muncul dari arah belakang. Mereka bertiga mengeluarkan doki yang cukup mengerikan dan menargetkan serangan pada titik-titik vital di tubuh dari hantu tua Saiking. Semua orang yang ada di alun-alun ini, mereka cukup tercengang ketika melihat 5 elit Dosun yang tadinya bekerja sama, kini telah terlibat di antara pertarungan hidup dan mati untuk memperebutkan kerangka elit Doseng. Hal tersebut membuat semua orang pada akhirnya menyadari, lalu berkata, sepertinya kerangka Doseng itu merupakan harta karun yang sebenarnya. Jika tidak, maka mereka para elit Dosun tidak akan berusaha sekuat mungkin untuk merebut benda itu dari tangan hantu tua Saiking. Tapi aku menyarankan bagi mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 Dosun, lupakan saja untuk terlibat di dalam pertempuran itu. Wajah banyak orang ini telah berubah menjadi cukup aneh. Mereka tidak berani bertindak karena jika melakukan hal itu, maka yang mereka lawan merupakan orang-orang dari faksi besar. Hal ini hanya membuat banyak orang menggelengkan kepala dan menekan keinginan di dalam hati mereka. Kelompok dari Xiao Xian akhirnya menghela nafas dengan lega ketika melihat banyak orang tidak ingin campur tangan di dalam perebutan dari kerangka. Maka dari itu, kelompok dari Xiao Xian juga tidak perlu turun tangan untuk mengatasi hal ini. Jika tidak, maka sesuatu seperti itu akan berubah menjadi kekacauan. Hantu tua Saiking kali ini tampak sangat menyedihkan ketika dikepung dan juga diserang oleh trio Huang Xuan yang memiliki kekuatan setara dengan dirinya. Setelah bertahan lebih dari 10 serangan, hantu tua Saiking pun merasakan cukup kelelahan. Dirinya berpikir untuk kabur saja dari tempat ini. Namun, kelompok dari Huang Xuan tidak memberikannya kesempatan untuk melakukan hal itu. Trio Huang Xuan telah menemukan beberapa peluang. Doki yang cukup agung dan juga perkasa tiba-tiba saja telah diluncurkan dan memberikan serangan pada bahu dari kerangka elit Doseng. Akhirnya, serangannya diluncurkan telah menimbulkan retakan pada bahu dari kerangka tersebut, yang kemudian bahu dari kerangka itu pun dipatahkan. Hantu tua Saiking kali ini hanya memegang tangannya saja, sementara bagian lain dari kerangka telah terlempar. Sebuah kemarahan telah muncul di raut wajah dari Saiking. Lalu dia berteriak, "Kalian semuanya dasar jabingan!" Kerangka elit Doseng yang telah terlempar dengan cepat disambar oleh Xiaoyan. Melihat hal itu, hantu tua Saiking pun kembali mengatakan, "Xiaoyan, sebenarnya kau cari mati."
Xiaoyan mengabaikan teriakan dari hantu tua Saiking. Tatapan matanya kemudian melihat pada trio Tangzhen yang kali ini raut wajah mereka juga telah dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan api ungu coklat dari dalam telapak tangannya dan secara paksa mematahkan 3 tulang rusuk yang memiliki tulisan misterius. Xiaoyan bisa merasakan kesejukan yang luar biasa dari 3 tulang rusuk tersebut dan dia bisa menemukan sebuah kilau yang cukup samar dari tulisan-tulisan yang ada di atasnya. Xiaoyan mengamatinya sebentar. Setelah itu masukkan ke dalam cincin penyimpanan. Tanpa ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Sambil tersenyum, Xiaoyan berkata dalam hati, teknik Douglas Tian pada akhirnya menjadi milik Xiaoyan. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanan, tatapan mata Xiaoyan pun ini melihat pada hantu tua Saiking, Huang Xuan, dan juga Ping He Sunse. Mereka bertiga memiliki niat membunuh yang besar terhadap Xiaoyan. Saiking berteriak dengan marah, "Xiaoyan, serahkan kerangka doseng itu!" Tubuh dari Saiking tiba-tiba saja melesat dan tangannya akan meraih kerangka yang telah dipegang oleh Xiaoyan. Dalam sekejap, ruang di sekitar Xiaoyan kini telah terbentuk sebuah penjara spasial yang akan mengurung tubuh dari Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan melonjakkan api ungu coklat di tubuhnya dan dirinya kali ini berteriak, "Karena kau menginginkan kerangka ini, maka aku akan memberikannya padamu." Tubuh dari Xiaoyan bergerak dengan cepat sebelum ruang di sekitarnya terkunci oleh Saiking. Detik berikutnya, dia pun melemparkan kerangka doseng pada hantu tua Saiking. Melihat hal ini, hantu tua Saiking pun cukup terkejut karena Xiaoyan benar-benar menyerahkan kerangka itu padanya. Tanpa basa-basi lagi, hantu tua Saiking pun meraih dan sekali lagi memegang kerangka elit doseng. Tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan, "Hantu tua Saiking, kau jangan bermimpi untuk menelan makananmu sendiri." 2 tangan ini telah muncul dari arah belakang dan kemudian memegang kerangka elit doseng. Pada akhirnya, kerangka elit doseng itu pun telah menjadi bahan tarik-menarik dari hantu tua Saiking, Huang Xuan, dan juga Ping He Sunse. Wajah dari Saiking dipenuhi dengan kemarahan lalu dia berteriak, "Ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh aulat jiwaku. Kalian berdua beraninya campur tangan." Huang Xuan hanya tertawa mendengarkan ancaman dari Saiking lalu dia berkata, "Orang lain mungkin takut dengan aulat jiwamu, tapi suku Pinik Iblis Surgawiku tidak." Kekuatan tarikan dari Huang Xuan pun ditambahkan. Akhirnya, hal tersebut membentuk garis retakan pada kerangka doseng. Raut wajah dari Ping He Sunse ini juga telah berubah menjadi gelap dan dingin. Dirinya juga tidak takut dengan hantu tua Saiking. Mereka bertiga memegang kerangka doseng itu dan tidak ada satupun orang yang ingin melepaskannya. Melihat hal ini, Tangzhen tiba-tiba saja muncul. Kemudian dirinya berkata, "Karena semua orang menolak untuk melepaskan kerangka tersebut, maka aku akan datang dan membantu kalian." Kekuatan yang cukup agung telah dikumpulkan di telapak tangan dari Tangzhen yang kemudian dengan keras dibantingkan pada kerangka elit doseng. Dalam sekejap saja, dar! Kerangka itu pun hancur menjadi berantakan. Wajah dari Saiking terlihat sangat jelek ketika melihat kerangkanya dihancurkan lalu berteriak, "Tangzhen, kau benar-benar sialan." Yang dipegang oleh hantu tua Saiking saat ini hanyalah tulang tengkorak dan juga lengan dari kerangka tersebut. Sementara yang lainnya telah tersebar menuju segala arah. Banyak para ahli yang ada di alun-alun ini ketika melihat hal itu mereka pun berteriak, "Kerangka dosengnya telah dihancurkan. Cepat rebut!" Mereka semua bergegas untuk melakukan pengejaran terhadap tulang-tulang lain dari kerangka doseng itu. Xiaoyan cukup tercengang ketika melihat pemandangan seperti ini. Tidak disangka pecahan dari kerangka itu akan menjadi rebutan. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Saiking yang telah berubah menjadi sangat marah dan kemudian dirinya pun bergumam. Dilihat dari penampilan hantu tua Saiking, tampaknya dia tidak menyadari bahwa kerangka doseng itu memiliki teknik Douglas Tian yang tersembunyi di tulang rusuknya. Jika tidak, maka dia pasti tidak akan membiarkan kerangka ini dihancurkan begitu saja. Kepala aulat jiwa mungkin tidak memberitahunya tentang rahasia dari teknik Douglas Tian ketika menugaskan misi ini padanya. Namun, tulang doseng ini juga cukup berguna karena diriku tidak bisa mendapatkannya secara lengkap. Setidaknya, aku juga harus mendapatkan bagian lain dari kerangka tersebut.
Tatapan mata Xiaoyan kemudian menyapu udara, dan dia telah menargetkan tulang yang cukup besar. Tampaknya itu merupakan lengan kanan dari kerangka elit Doseng, dan itu tidak memiliki banyak kerusakan. Namun Xiaoyan bukan satu-satunya orang yang telah menargetkan tulang itu saat ini. Ada juga beberapa ahli yang telah bergegas menuju tulang lengan kanan itu. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia kemudian menggunakan gerakan 3000 petir yang dengan cepat menyambar tulang lengan kanan, kemudian dipegang erat-erat oleh Xiaoyan. Perubahan seperti ini, para ahli yang tadinya mengejar, raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat jelek. Namun, ketika mereka ingin melakukan perlawanan pada Xiaoyan, mereka pun teringat kekuatan Xiaoyan sebelumnya dan juga kelompok dari Xiaoyan sendiri. Hal ini membuat para ahli mengubah target mereka dan tidak ingin berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan bahwa tulang dari lengan kanan itu sebenarnya cukup ringan. Namun ketika diperiksa dengan cermat, Xiaoyan bisa menemukan beberapa garis yang tidak biasa telah terbentuk secara alami. Bahkan hal itu memancarkan sebuah cahaya yang cukup samar. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya menjentikan jari, dan api ungu coklat pun telah muncul. Kemudian menyinari tulang lengan kanan yang berwarna putih giok. Pantulan cahaya dari api di atasnya membuat bagian dalam dari tulang tersebut telah tampak transparan. Xiaoyan pun melihat cairan-cairan kecil yang ada di dalamnya, dan membuat hati Xiaoyan menjadi gemetaran. Dia kemudian berteriak dalam hati, bagian dalam dari tulang ini seharusnya merupakan esensi dari elit Doseng. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada pecahan-pecahan tulang lainnya yang telah berserakan di alun-alun ini. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa, dengan cepat menarik pecahan tulang itu menuju ke arahnya. Tindakan yang dilakukan oleh Xiaoyan membuat banyak ahli yang ada di tempat ini menjadi tidak senang. Namun, kelompok dari Xiaoyan bergerak dengan cepat dan memberikan intervensi pada para ahli tersebut. Seluruh tulang yang telah didapatkan oleh Xiaoyan pun kini langsung disinari menggunakan api ungu coklat. Berdasarkan pengamatan dari Xiaoyan, tidak semua tulang memiliki esensi dari elit Doseng di dalamnya. Setelah Xiaoyan melakukan seleksi, dia hanya bisa mendapatkan 4 pecahan tulang yang mengandung sedikit cairan dari esensi tersebut. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan pun langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Karena benda yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng seperti ini merupakan harta yang sangat langka. Setelah itu, Xiaoyan pun membuang pecahan tulang lain yang tidak mengandung esensi di dalamnya. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada hantu tua Seiking yang secara brutal mengumpulkan pecahan-pecahan tulang itu. Bahkan beberapa ahli yang telah mendapatkan pecahan tulang pun mereka tidak beruntung dan langsung dilenyapkan oleh hantu tua Seiking. Kekejaman seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya. Detik berikutnya, hantu tua Seiking pun melihat pada Xiaoyan dengan tatapan mata yang dingin. Xiaoyan yang tidak memiliki ketakutan sama sekali hanya tersenyum, kemudian berkata, "Apa kau lihat-lihat? Apakah dirimu belum cukup menyambar tulang yang telah didapatkan orang lain?" Hantu tua Seiking kemudian mengatakan, "Xiaoyan, serahkan pecahan tulang yang ada di tanganmu." Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengeluarkan 3 api surgawi dari telapak tangannya, kemudian mengatakan, "Datanglah sendiri dan ambil jika kau memiliki kemampuan." Seiking hanya terdiam karena dia benar-benar trauma mendapatkan serangan dari api teratai pemusnahan yang dikeluarkan Xiaoyan saat itu. Namun tiba-tiba saja sebuah suara pun terdengar dari arah belakang Seiking. Karena itu merupakan suara dari Huang Xuan yang kali ini mengatakan, "Hantu tua Seiking, aku akan memberikanmu usul untuk melakukan kerjasama. Bagaimana? Apakah kau tertarik bekerja sama denganku?" Ekspresi dari kelompok Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup serius ketika mendengarkan ucapan dari Huang Xuan yang menawarkan kerjasama pada hantu tua Seiking. Hantu tua tersebut hanya bisa tersenyum, kemudian mengatakan, "Kerjasama soal apa?" Huang Xuan tatapan matanya melihat dengan tajam ke arah kelompok Xiaoyan, lalu berkata, "Kita akan bergandengan tangan untuk menangkap bocah bernama Xiaoyan itu. Kerangka elit Doseng akan menjadi milikmu, sementara diriku hanya menginginkan satu hal dari kelompok mereka." Yang diincar oleh Huang Xuan saat ini merupakan buah asal naga Phoenix. Benda itu terlalu penting bagi suku Phoenix Iblis Surgawi. Tidak peduli taktik apa yang akan mereka gunakan, mereka harus bisa mendapatkannya hari ini. Hantu tua Seiking hanya menyipitkan mata sambil menganggukkan kepalanya,
dan dia kali ini mengatakan, "Baiklah, aku setuju." Sambil menatap Xiaoyan dengan penuh kemarahan, Huang Xuan yang berdiri di langit pun kemudian berkata, "Xiaoyan, serahkan benda itu dan mungkin kelompokmu akan masih bisa bertahan dan pergi dari tempat ini." Xiaoyan mengabaikan ucapan dari Huang Xuan. Tatapan matanya melihat pada hantu tua Saiking. Lalu dia mengatakan, "Hantu tua, sepertinya kehilangan satu tangan bagimu tidak cukup, dan kau menginginkan satu tangan yang lainnya untuk menghilang hari ini." Wajah dari hantu tua menunjukkan ekspresi yang cukup buas. Lalu dia berkata, "Tenang saja, untuk saat ini akulah yang akan memotong seluruh anggota tubuhmu." Xiao Xian lalu berteriak, "Jika begitu, hal ini akan bergantung apakah dirimu memiliki kemampuan." Huang Xuan pun tertawa sambil melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku Pinik Iblis Surgawi dan juga Pavilion Petir Angin ini telah secara perlahan melangkah maju. Doki yang cukup agung tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan membuat suasana di tempat ini menjadi sangat tegang. Xiaoyan yang juga tanpa ekspresi melambaikan lengan bajunya. 11 boneka kini telah muncul dan memiliki aura yang cukup mengerikan serta berbahaya dari dalam tubuh mereka. Sementara Xinglin juga langsung tertawa sambil mengatakan, "Apakah kalian berencana untuk mengandalkan jumlah cahaya hijau?" Kini telah bersinar dari dalam tatapan mata Xinglin. Ruang yang ada di hadapannya pun menjadi sangat terdistorsi. 10 sosok benar-benar telah muncul entah dari mana. Aura yang agung juga dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Karena sebenarnya 10 sosok ini, 2 di antaranya merupakan elit Daozun. Mata dari Huang Xuan melihat pada 2 sosok. Lalu dia berkata, "Heya, Woyan, sejak kapan suku Piton berkumpul dengan bocah ini?" Mata cantik dari Feng Qing'er tiba-tiba saja berkedip. Lalu dia berkata, "Tetua, ada sesuatu yang tidak beres. Kedua sesepuh dari suku Piton dikabarkan telah menghilang untuk beberapa waktu." Huang Xuan pun cukup terkejut, lalu mengatakan, "Menghilang?" Dia terdiam dan tampak telah mengingat sesuatu. Tiba-tiba saja tatapan matanya melihat pada arah Xinglin dan berbicara dengan nada suara yang cukup tidak percaya. "Jadi dirimu merupakan pembunuh misterius yang telah membuat keributan pada suku Piton Tanah Dalam yang tenang." Xinglin hanya menatapnya dengan tajam dan tidak menjawab apapun. Huang Xuan tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Hahaha, bagus sekali, Xiaoyan. Sungguh tidak terduga bahwa kau sebenarnya bersekongkol dengan pembunuh itu. Mengingat karakter dari orang-orang suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, mereka pasti tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah." Xiaoyan tidak terprovokasi apapun dengan kata-kata dari Huang Xuan. Dia telah lama mengenal Xinglin. Apapun yang terjadi, gadis ini di bawah perlindungan dari Xiaoyan. Dan Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan Xinglin terjatuh ke dalam bahaya. Xiangshan tiba-tiba saja berteriak dengan marah, "Kau bisa segera bergerak. Jika kau ingin merebut sesuatu, kenapa kalian hanya banyak omon-omon?" Tatapan mata dari Huang Xuan melihat pada Saiking yang ada di sampingnya, lalu mengatakan, "Hantu tua Saiking, boneka dari bocah nakal itu mampu mencapai kekuatan dari bintang 5 Daozun setelah diperkuat menggunakan formasi dari boneka yang lainnya. Dan aku akan menangani boneka tersebut. Sementara Xiaoyan akan diserahkan padamu. Bagaimana? Apa kau setuju?" Sudut mata dari hantu tua Saiking pun berkedut ketika mendengar kata-kata dari Huang Xuan. Karena dia tahu, meskipun Xiaoyan hanya berada di bintang 1 Daozun, tapi dia merupakan orang yang cukup sulit untuk dihadapi. Apalagi jika Xiaoyan kembali mengeluarkan api teratai pemusnahan. Sesuatu seperti itu merupakan hal yang sangat mengerikan dan meninggalkan trauma mendalam bagi hantu tua Saiking. Meskipun Saiking memiliki keraguan di dalam hatinya, namun dia tidak menolak saran dari Huang Xuan. Setelah merenung sejenak, Saiking pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Pria berambut putih dari Pinik Iblis Surgawi tiba-tiba saja berkata, "Tetua, serahkan saja bocah nakal itu untuk aku tangani." Karena pemuda itu masih memiliki dendam dengan Xiaoyan, bagaimanapun juga dia telah memiliki niat untuk mengalahkan Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Hantu tua Saiking hanya melirik pada pemuda berambut putih sambil berkata, "Kau bukan tandingan dari Xiaoyan, jangan berlagak sok keras."
Ekspresi raut wajah dari pemuda berambut putih ini telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia mendengarkan ucapan dari hantu tua Seiking. Namun, karena kekuatan dari hantu tua Seiking yang berada di atasnya, membuat pria berambut putih hanya bisa menekan ketidaksenangan di dalam hatinya sendiri. Wang Xuan tiba-tiba saja melambaikan tangannya sambil berkata, "Semuanya maju dan serang kelompok Xiaoyan. Tetua Seiking, kita juga harus maju dan memberikan penyerangan." Pada akhirnya, kelompok dari Wang Xuan, Pavilion Petir Angin, dan juga Seiking ini telah langsung bergerak untuk memberikan serbuan pada kelompok Xiaoyan. Wajah dari Xiaoyan sendiri telah berubah menjadi sedingin es. Dia menyadari kenapa Wang Xuan menawarkan kerjasama dengan hantu tua Seiking karena orang tua itu menginginkan buah asal naga Phoenix dan juga teknik Douglastian yang telah didapatkan oleh kelompok Xiaoyan. Ketika banyak ahli telah bergerak mendekati kelompok Xiaoyan, Tang Zhen yang ada di kejauhan hanya bisa menarik napas dalam-dalam, yang kemudian kelompok dari Tang Zhen pun muncul di samping Xiaoyan. Lalu dia berteriak, "Semuanya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam segala hal. Dan kalian jangan mencoba merebut sesuatu yang bukan menjadi milikmu. Kenapa kita tidak berdamai saja dan jangan melakukan pertarungan kembali?" Raut wajah dari Wang Xuan dan juga Seiking telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar ucapan dari Tang Zhen. Mereka akhirnya berteriak, "Kepala Lembah Tang, apa maksudmu dengan semua ini?" Tang Zhen hanya menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan, "Lembah api yang terbakarku memiliki hutang budi pada Xiaoyan, dan aku secara alami tidak akan tinggal diam jika kalian berani memberikan serangan terhadap Xiaoyan." Hantu tua Seiking berteriak dengan marah, "Tang Zhen, kau adalah seorang pimpinan dan dirimu harus memikirkan tentang kelangsungan hidup dari lembah api yang terbakar." Tang Zhen tidak memiliki ketakutan sama sekali terhadap ancaman dari hantu tua Seiking. Lalu dia berkata, "Hantu tua Seiking, tidak perlu bagimu untuk mengancamku seperti itu. Kau bahkan belum lahir ketika lembah api yang terbakar milikku menguasai dataran tengah." Wajah dari Seiking dan juga Wang Xuan telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengarkan ucapan dari Tang Zhen. Mereka tidak menyangka bahwa Tang Zhen memang bersikeras untuk berdiri di samping Xiaoyan. Tiba-tiba saja, Bing He Sun Se pun ini telah melangkah maju, lalu berkata, "Kepala Lembah Tang, kau tidak bisa melakukan hal seperti ini. Tidak baik bagi dirimu untuk ikut campur di dalam masalah orang lain. Kebetulan, lembah Sungai Esku telah bermusuhan dengan lembah api yang terbakar milikmu selama beberapa generasi. Maka dari itu, hari ini izinkan diriku untuk mencoba dan juga melihat seberapa kuat api 9 naga petir milik lembah api yang terbakar." Wajah dari Tang Zhen tiba-tiba saja berubah melihat situasinya menjadi seperti ini. Lalu dirinya mengatakan, "Bing He Sun Se, apakah kau juga berniat untuk ikut campur dalam hal ini?" Bing He Sun Se hanya tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lemah jika dibandingkan dengan Tang Zhen, namun dia cukup percaya diri bisa menahan kekuatan Tang Zhen. Dan ketika hal itu terjadi, hantu tua Seiking dan juga yang lainnya bisa menghabisi kelompok Xiaoyan. Kemungkinan Tang Zhen hanya bisa melarikan diri ketika kelompok Xiaoyan telah dikalahkan. Melihat bahwa sebenarnya Bing He Sun Se bersedia bergabung, membuat Wang Xuan dan juga Seiking menjadi cukup senang. Lalu mereka berkata, "Kita pasti akan membalas budi dan juga kebaikan dari Bing He Sun Se yang telah bersedia membantu kita saat ini." Tatapan mata dari kelompok mereka pada akhirnya kembali melihat pada Xiaoyan. Seiking melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Semuanya, ayo serang." Dalam waktu yang cukup singkat, doki di dalam tubuh mereka pun telah disebarkan dengan cara yang sangat mengerikan. Dan hal itu sampai mengguncang tempat ini. Kelompok besar dari Bing He Sun Se, Wang Xuan, dan juga hantu tua Seiking ini telah bergerak untuk memberikan serangan terhadap kelompok Xiaoyan. Hantu tua Seiking dirinya pun berteriak, "Xiaoyan, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk lenganku yang telah kau patahkan." Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam ketika melihat banyak kerumunan seperti seekor serigala menyerbu ke arahnya. Api ungu coklat tiba-tiba saja dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan. Dia memancarkan doki yang cukup agung. Sementara kelompok dari Xiaoyan, mereka juga mengeluarkan doki dari dalam tubuh mereka sambil berkata, "Kalian semuanya
harus membayar harga yang mahal. Untuk hal ini, pada akhirnya pertempuran yang sangat besar dan juga mengerikan pun meletus di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Zhou Yan bisa memenangkan pertempuran melawan kelompok dari Ping He Junzi, Huang Xuan, dan juga Sei Qing? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol Sob.